Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan, yaitu dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Saudaraku, Paulus dengan tegas menunjukkan prioritas iman orang percaya adalah ibadah yang terlatih. Artinya ibadah yang terlatih supaya Timotius dan semua orang percaya menjadikan ibadah, saudara, yaitu hidup dalam keserupaan dengan Kristus sebagai dasar kekuatan yang perlu dikembangkan, saudara. Lewat apa? Lewat latihan-latihan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu himbauan ini membuat Timotius tidak perlu terjebak dengan tahayul ataupun dengan dongeng-dongeng yang tidak jelas. Kita perlu mengerti bahwa kekristenan atau kerajaan Allah itu bukanlah agama. Jadi kita tidak perlu terjebak pada ritual demi ritual, ataupun terjebak kepada silsilah, mitologi, mitos ini dan itu. Tapi kita harus berkonsentrasi pada tujuan Allah. Ini merupakan original intention dari Tuhan untuk menjadikan manusia segambar dengan dirinya. Dan terhadap manusia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah menetapkan bahwa gambaran kita atau contoh teladan kita harus menjadi serupa dengan gambaran Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang merupakan tujuan kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, kita tidak perlu konsentrasi kepada dongeng, filsafat atau apapun, tapi kita konsentrasilah kepada kehidupan yang serupa dengan Yesus. Amen. Itu yang kita harus latih dari hari ke hari. Sehingga iman kita berubah menjadi kultur kita. Ya. Setelah kita latih, itu menjadi budaya kita. Sehingga kita kemudian dapat memanifestasikan Kristus tanpa harus berpikir banyak lagi. Karena itu telah menjadi budaya kehidupan kita. Saudara, Paulus juga terus menguatkan Timotius untuk terus berjuang dalam mengajarkan tentang harapan yang kita orang percaya miliki kepada Tuhan dan juga Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Perjuangan ini bukan soal benar atau salah, tapi untuk menetapkan sebuah gaya hidup yang Tuhan kehendaki dan untuk ditetapkan sebagai suatu tujuan hidup daripada manusia, yaitu saudaraku keserupaan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sekali lagi bahwa ini perlu latihan. Makanya dia berkata latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah mengandung janji untuk waktu yang sekarang ini. Di sini Paulus berupaya untuk membuat perbandingan antara kalau kita pergi ke gym dan latihan, kita akan mengalami akibatnya. Kita akan punya berat badan yang ideal, tapi juga kita akan menjadi lebih sehat tentunya. Nah, Tuhan mau katakan kepada kita, kalau kita latihan ibadah kita, keserupaan dengan Kristus, kerohanian kita juga menjadi sehat, kita kemudian bisa bisa counter back, kita bisa lawan kembali pengajaran-pengajaran sesat yang ada. Karena ibadah ini adalah sebuah kehidupan yang Tuhan mau kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang didasarkan oleh firman Allah. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, ajarkan ini, beritakanlah Injil tentang Yesus Kristus. Kita perlu menjadi sama dengan dia. Kita harus berjalan bersama dia. Kita harus ikuti apa yang dia mau dalam kehidupan ini. Disitulah kita latih ibadah kita terus menerus sampai kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudara, mari kita masuki hari ini dengan melatih diri kita beribadah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, melalui gaya hidup kita, saudara, untuk menjadi serupa dengan karakter Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.